Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Halo Makasih. teman-teman semua, apa kabar? Baik-baik kah? Jadi untuk tema hari ini adalah hubungan kalian yang terblok. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Kemudian mungkin aku akan lihat dari ciri-ciri zodiak ya. Terus apa yang harus kalian lakukan? Ini energinya general sebetulnya. Jadi memang tidak bisa 100% akurat ya. Aku akan buka dulu untuk energi dari hubungan kalian. Sebetulnya kalau aku lihat hubungan kalian ini fleksibel ya. Secara apa ya? Secara sikap ini ada proses pendewasaan. Harusnya stabil hubungan kalian ini. Jadi tuh ya, kalau seandainya dibilang naik turun, ya mungkin naik turun, tapi dia kalau datang pasti ke kamu lagi, makanya stabil seperti itu gitu loh. Aman-aman aja. Kemudian di sini aku melihatnya ya, ini udah ada sikap-sikap stalking dari dia ataupun dari kamu yang membuat kamu atau dia tidak fokus dalam hidup. Fun flirting. Jadi hubungan kalian tuh menyenangkan, tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat, namun di sini dalam gitu. Namanya juga flirting. Jadi kayak gimana ya? Bukan cinta, tapi I like you. Hubungan tuh lebih kayak, iya aku suka sama kamu, tapi ya tidak bisa namanya komitmen atau lebih dari itu. Jadi we are just for fun. Orang yang ada di sisiku ada dia gitu loh, dan dia pun berpikir seperti itu sama kamu. Ada pilihan lain ya, ada pilihan lain. Hubungan kalian mungkin cuma one night stand, nggak ada intensitas apa-apa, tendensi apapun. Kemudian ada option lain ya, banyak pilihan lain. Dia juga ada pilihan lain, atau mungkin kamu ada pilihan lain. Dan ada heartbroken. Energinya feminin. Kamu ngerasa lost kalau nggak dekat sama dia. Dan ini progress. Mungkin kamu yang menonton di sini lebih seperti kayak menunggu kamu healing, tapi kamu nggak kunjung healing gitu. Di sini ada girl with snake, yang artinya adalah ada hambatan ya, ada hambatan di antara kalian berdua. Buat kamu yang perempuan, ya berarti ada another woman yang sebetulnya nggak suka banget sama kamu. Yang laki-laki, ya mungkin ada laki-laki lain yang nggak suka akan hubungan kamu. Aku melihat ada hubungan spiritual juga kalian ya. Sebenarnya di sisi ini ada hubungan spiritual juga gitu loh. Jadi ada semacam ikatan batin. Kalian berdua merasa jika kalian bersatu, itu ada menjadi satu pasangan yang sangat-sangat tepat. Sangat-sangat tepat, sangat-sangat cocok satu sama lain. Tetapi di sini halangannya sudah banyak. Kalian cocok kalau saling suka. Keblinger
Ya, kalau ketika kalian bersama, kalian tuh di mabuk asmara, nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, kalian tuh keblinger. Gairah dan ada date. Di sini aku melihat kalian dia itu sebagai teman kencan yang perfect, kamu pun juga teman kencan yang ngerti dia, karena dia sudah pegang hati kamu dan kamu udah pegang hatinya dia. Di sini ada chemistry yang gila-gilaan. Seputar gairah, seputar perasaan yang menggebu-gebu. Too much, bahkan dia sendiri pun di sini mungkin kalau dia punya pilihan lain, maka di sini otomatis kamu tuh yang utama kalau dari segi gairah dia. Ya, dari segi gairah kamu yang utama. Kamu yang lebih seperti kayak 80% di hatinya ada kamu. Gitu. Yang lainnya lengkap atau apapun. Kartu ini kartu plastik, jadi agak letoy, enak kalau di shuffle gitu. Nah, kita akan lihat story yang dikatakan dari tarot, afirmasinya bagaimana. Yang terblocking adalah di sini kamu sama dia memiliki passion, memiliki gairah, itu yang saling menggila. Kalian ini saling terkoneksi dari ranah fisik, dari ranah apapun itu yang membuat kalian berdua tuh seneng. Hal-hal gila kalian berlakukan bersama. Tapi di sini itu ibaratnya kayak kebahagiaan sesaat, kesenangan sesaat. Ibaratnya kalau kamu lagi pusing sama teman-teman kantor atau apa, kamu ke clubbing. Clubbing itu cuman buat sesaat, ya kan? Happy saat itu, pulang juga ya besok rutinitas lagi. Dan kalian ini jiwanya terikat satu sama lain loh, teman-teman. Oke, kita buka masalah kedua. Masalah kedua antara kamu atau dia di sini itu menahan diri untuk nggak ngomong sejujur-jujurnya. Apa yang dia mau lakukan di sini, dia kayak, ya aku sudah seperti ini, udah yang paling mentok nih gitu. Dan hubunganku ini nggak didukung gitu loh, nggak ada yang mau mensupport aku, dan bahkan melangkah ke kamu pun susah gitu loh. Ya, karena di sini aku tuh kayak berjuang sendiri. Dan memang kelihatannya nggak disetujuin ya. Ketiga, ada perasaan batin yang terlalu dalam, yang terfokus sama masa lalu aja. Kamu atau dia di sini itu kurang melakukan aksi, aku bilang. Jadi hanya ngebatin aja. Nah, kalau ngebatin mengharapkan orang datang itu susah. Mau telepati, mau apa, itu gimana gitu loh. Dan ini ada yang sangat baper, teman-teman. Baper banget. Kalau kalian punya pasangan Scorpio di sini, Cancer, Pisces, dia di sana orangnya baper. Atau kamu yang punya sisi itu baper. Kalau seandainya dia adalah seorang Capricorn, ya, berarti dia mau penguasaan secara fisik. Semua di kamu yang fisik. Kalau kamu berdealing atau kamu sendiri berbintang Aries, Leo, dan Sagittarius, berarti kamu ingin menunjukkan di sini kamu tuh terblocking. Secara
sikap, kamu nggak bisa datang karena di sini nggak ada yang ngedukung kamu. Mungkin kamu nggak punya mobil, ya kan? Mungkin nggak punya kendaraan atau apapun itu. Terus nggak ada waktu. Terus memang riweh gitu loh dengan hidupmu sendiri. Kamu banyak masalah, oke? Itu yang menyebabkan hubungan kalian terblocking. Ada satu kesalahan yang kalian buat. Jika ini hubungannya dengan perasaan cinta, dikala ini jatuhnya semacam afirmasinya kiss on ring dan ada cupid arrow, berarti kalian cinta di antara orang yang sudah berdealing dengan orang lain, ya. Energinya aku dapat di sini ada Gemini, kemudian Libra dan Aquarius. Sakit hati terdalam. Rasanya kalau dia sudah dengan yang lain, sudah punya yang lain, hubungan ini akan stuck begini saja. Dan dari salah satu pihak memang sudah lelah, sudah capek, gitu. Nggak mau memperjuangkan kembali. Sih. Ada yang memang masih lanjutan, ya. Kamu tidak membuat dia, kamu tidak membuat orang ini, atau dia tidak membuat kamu satu-satunya, gitu. Jadi, yang membuat hati kamu hancur sebetulnya adalah karena ada orang lain juga. Untuknya 50, untuk kamu 50. Atau bahkan kamu merasa kamu cuma 25%, sisanya buat pasangan kamu dengan orang yang lain, gitu. Menurut dia, ini adalah satu harmonisasi kalau melihat kalian, oh ya nggak apa-apa kalau seandainya kamu ada pasangan lain, ya aku terima aja daripada nggak dapat sama sekali. Maunya dia seperti itu. Tapi di sini tidak deal kan? Kamu pasti tidak mau dong. Kalau misalnya dia sudah terlalu jauh sama orang itu, ibaratnya kayak bekas aku tampung gitu loh. Ngapain bekas dia aku tampung? Atau dia lagi ngapain sama pasangan lainnya itu, terus ke kamu gitu loh. Kamu ada yang nggak terima di sini. Atau dia memang tidak bisa bersikap adil. Dia lebih banyak sama yang satunya daripada sama kamu. Ada keterikatan di sini, bahkan mungkin ada yang sudah maaf ya. Tinggal serumah mungkin. Maaf banget. Aku nggak mau terlalu ngulik sih, tapi energinya yang aku dapat kayak gitu. Maksudnya bisikan yang aku dapat seperti itu. Di sini dia tidak memberikan kepastian sama kamu, atau kamu tidak memberikan kepastian sama dia. Dikarenakan apa? Ya, aku cuma menawarkan aja. Misalnya kalau hubungan ini memang jatuh-jatuhnya bakalan serius, ya lihat entar lah. Kita nggak mau berencana dulu. Karena yang aku tawarkan di sini ada, tapi jangka panjang ke depan itu masih mikir-mikir dulu. Ini lebih ke no. Pada dasarnya dia atau kamu sama-sama berdealing dengan orang yang misalnya tidak ingin berkomitmen dalam jangka panjang, jadi hanya untuk sementara saja. Kalau komunikasi yang ditawarkan, yuk ketemuan yuk kita nginep atau gimana, lebih ke arah kayak sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang kamu tuh kayak dijadikan objek sama dia, bahwa kamu tuh hiburannya dia, ataupun dia berpikir kamu begitu ke dia, ya. Jadi ini energinya bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik teman-teman. Jadi jangan ditanya lagi, oke ini energinya kebalik apa enggak gitu. Semuanya bisa. Kalau kamu nggak merasa, ya berarti buat dia, gitu ya. Karena sifat ini general, aku nggak bisa namanya ini harus 100% sesuai dengan keadaan kamu kalau mau personal reading.
Yuk kita lanjut lagi. Orang ini sifatnya kekanak-kanakan. Dikala dia lagi ingin ketemu sama kamu, dia akan datang ke kamu selayaknya kayak gak ada angin, gak ada hujan, dia akan datang ke kamu. Kayak gitu. Dan kamu tuh bertanya-tanya, bisa buat jangka lama gak sih? Dan bahkan setelah dia datang, bisa-bisa dia hilang lagi. Itu loh. Karena pikirannya masih belum dewasa. Yang sekarang aja bisa dijalanin, ya udah. Itu. Orang ini bisa jadi ya sama kartunya yang di atas. Dia itu ada gengsi. Dia itu ada sesuatu yang pride-nya itu nggak mau turun. Yang ibaratnya derajat dia, egonya dia itu nggak mau turun. Yang pasti dia tetap bilang kamu itu adalah properti miliknya. Kamu itu hanya untuk dia. Karena dia juga nggak bisa ngelepasin kamu begitu aja. Dia bilang enak aja, kita udah seneng-seneng, udah gimana, terus tiba-tiba lu mau lepas, nggak bisa. Tapi dia di sini kendalanya adalah tidak bisa menunjukkan keseriusan ke depan. Karena ini cuman baru rencana-rencana aja. Iya, kalau Tuhan mengizinkan. Ya, kalau dia sudah punya orang ketiga, apalagi sudah resmi, ya apa mau diizinkan kalau nggak ada move atau langkah. Yang ketiga di sini, karena kamu merasa atau dia merasa hubungan ini itu cuman sebatas I like you, bukan I love you. Aku suka sama kamu, tapi ada tapinya gitu. Itu membuat salah satu dari kalian akan menjauh. Aku sudah bosan nih dengan hubungan yang di belakang. Aku ingin fresh, aku ingin maju, dan aku tidak ingin ada bersambung. Tapi orang ini ketika dia datang ke kamu masih ngeladenin lagi. Tapi nggak ada kemajuan hingga hubungan kalian itu kayaknya stagnan aja. Oke. Lagi-lagi di sini ada hati yang tersakiti, yang nggak bisa tidur karena kangen, karena rindu, karena tidak bisa leluasa bertemu kayak orang-orang pacaran pada umumnya atau orang berhubungan pada umumnya. Atasnya di sini ada hubungan alternatif. Kalau sudah ada hubungan alternatif dan nyambung nanti ke kartu selanjutnya, maka kalian ini lebih banyak komunikasinya yang sebenarnya tidak lancar ya. Tidak lancar. Jadi kalian itu salah satu pihak ada merasa kayak, ya ampun aku tersiksa banget sih kayak gini, kok kayaknya nggak bisa ngomong. Padahal kalau ke semua orang aku bisa ngomong, cuman sama dia doang nih aku nggak bisa lancar. Oke. Di sini ada satu ketegasan dari kamu atau dia. Sudah nggak mau lagi namanya sesuatu yang blur, yang nggak ada kepastian. Oke, aku punya keputusan di sini antara aku atau kamu berharap aja terus. Kamu nggak milih aku, ya kamu cuma berharap. Jadi kalian juga ngegantung, ya ngegantungin dia karena dia juga tidak atau belum memberikan jawaban. Ketika kamu menawarkan, kamu tuh milih aku atau dia sih? Dia jawabnya, aku belum bisa memutuskan. Karena tipe-tipenya memang orang ini adalah orang yang aku lihatnya tidak bisa kamu paksa. Orangnya agak dablek atau keras kepala, atau ibaratnya kalau dia sudah ada keinginan atau apapun, ya itu saja yang bisa dia kasih ke kamu, bentuk tidak kepastian, ya, bentuk yang nggak jelas. Ini orang maunya seperti apa? Sekarang kita pakai kartu baru, teman-teman. Seberapa berjalan sih hubungan ini antara kamu sama dia?
Komunikasi kalian ini makin gak menentu, makin menjauh. Di sini dia nggak memberikan effort atau tidak memberikan satu perhatian yang besar, tapi cuma melihat yang kayak kecil. Dia kasih kabar kecil, halo apa kabar, gimana, padahal bukan ini yang kamu mau. Dan kalian itu memang komunikasinya memang sangat buruk sih. Masih selalu terkenang-kenang akan masa lalu. Kalau dulu kita begini, kita begitu, kamu tadinya baik sama aku, dan begini, begitu, begini, begitu. Di sini kalau aku lihat, tetap memori itu tidak bisa menahan kamu untuk tidak mengambil keputusan. Sebenarnya di sini kamu tuh sudah banyak belajar dari kisah cinta kamu yang rumit ini, yang sudah terblocking. Tapi mungkin ada beberapa yang sudah move, ada beberapa yang belum dapat pelajaran atau belum menerima, masih denial ya. Tuh. Beberapa di antara kamu di sini sudah lepas dari circle dan apapun yang bentuknya dengan cinta segitiga, sakit hati, patah hati sama orang ini. Tapi ya teman-teman, terkadang masih sering kayak konflik batin gitu loh. Sebenarnya rasa kamu ke dia ini itu masih besar, cuman kalian pergi karena keterpaksaan, keharusan, ya memang harus begitu gitu loh. Akan menjadi satu masalah ketika kalian di sini memang ada satu hubungan koneksi yang aku bilang ada the butterfly. Itu lebih seperti kayak hubungan spiritual, hubungan cinta kalian itu kuat gitu loh. Even sebenarnya teman-teman kalian ini kangen, dia pun kangen dan tidak bisa berkomunikasi, itu di pikiran masih ada. Mau kamu sampai kapanpun pergi ke lubang semut, dia masih inget. Dan itu efeknya apa buat kamu? Efeknya kamu nggak akan bisa move on di sini. Itu udah pasti. Karena menggantung. Sampai kapankah hubungan seperti ini berlanjut? Apa yang akan dia lakukan? Kita lihat ya, dalam waktu dekat, apa yang akan dia lakukan. Dia akan kasih kamu kabar, tapi ya again and again. Kabarnya itu seputar kayak lebih ke ketemuan yuk, pelukan yuk. Aku pengen gini nih, nggak pakai hati. Yang membuat kamu di sini, ya ampun, aku tuh pengen loh kamu tuh sedikit-sedikit pakai perasaan sama aku, tapi ternyata begini lagi dan lagi. Oke. Gairah, passion, cinta sesaat, senang-senang, habis itu ada yang baper. Dan di sini kamu berasa kayak kamu mikirin, di luar kelihatan seperti itu, padahal di dalam kamu tuh sebetulnya kayak masih swing, masih swing mood, masih mood swing, masih nggak bisa memutuskan. Energi kalian di sini devil tuh. Ini akan ada kemelekatan yang sangat-sangat panjang, karena dia akan terus datang. Kita harus lihat ya, teman-teman. Kalau ada orang mau datang sama kita,
ya. Harusnya ada satu komunikasi dari dia dulu. Jangan selalu menyalahkan diri kamu yang kegilaan, dianya hubungin kamu juga jarang-jarang. Sih, kamu akan hidup lagi kalau dia tuh cuman kasih kabar doang. Ini saling berpunggung-punggungan, gimana mau ketemu? Jadi hubungan yang sangat complicated, hubungan yang terblocking seperti ini tidak akan bisa jalan, karena dari tadi aku lihat kartunya muter-muter aja. Nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa lebih baik lagi kalau dia atau kamu di sini tidak ada inisiatif untuk datang. Sulit, teman-teman. Sulit banget. Kita akan cek perasaan dia ke kamu tuh seperti apa sih. Sejujur-jujurnya perasaan dia. Dia sendiri juga nggak jelas energinya. Mau apa? Energi manipulatif. Dia bisa aja ngomong manis, ngomong apa, tapi ada beberapa yang nggak ditepati. Passion, lust, desire. Tuh, dia memanifestasi kamu secara ranah fisik, secara memanifest seluruh tubuh kamu. Ingin selalu yang fresh dari kamu. Ada memori dari masa lalu yang dia juga sebelumnya nggak bisa melupakan, tapi karena nggak bisa ngedapatin kamu, egonya main di sini, teman-teman. Dia gimana caranya kamu nggak boleh sama orang lain, tapi dia juga tidak ada pergerakan datang ke kamu. Dia juga nggak bisa decide mau yang mana, apa yang harus diambil, apakah dia memilih kamu atau memilih dia dengan jalannya sendiri. Jadi, don't waste your time. Don't waste your time. Kita sekarang masuk untuk healing ya, teman-teman. Hampir semua elemen ada di sini. Rata-rata kamu atau dia berdealing juga dengan Taurus ya, Virgo dan Capricorn. Untuk Aries, energinya juga ada energi lust, energi desire, energi mau nunjukin bahwa aku tuh bener-bener sama kamu, tapi kenyataannya nggak begitu. Di sini ada I am letting go of what has held. Nah, ini penting teman-teman ya. Lepaskanlah apa yang perlu dilepaskan dari masa lalu. Kalau misalnya kamu sudah mengupayakan hubungan ini, namun memang tidak sama sekali ngefek sama kamu di sekarang, lepasin. Cintai dirimu, Kak. Aku tuh berpikir begini. Kamu tuh patut dicintai, melebihi dari logika sih sebenarnya. Sayang kalau dia tuh membuang kamu. Jangan terus menyalahkan diri ya. Dia nggak mau gara-gara aku begini, aku begitu. Nggak ada yang perlu dirubah dari kamu. Sehatin dulu pikiran kamu, sehatin dulu jiwa kamu. Aku merasakan di sini ada yang beberapa jadi kayak susah makan, nangis terus, tiap malam galau terus. Dan kamu mengharapkan ada orang yang datang sama kamu, Prince Charming di sana atau Princess Charming yang bisa membuat kamu happy. Mulai sekarang izinkan, pasrahkan sama semesta, tidak perlu mengejar apapun, karena semesta dan Tuhan
ya. Kalau kamu dekat dengan dia, dia akan menolong kamu untuk memberikan satu cinta. Kamu di sini yakinkan aja sama energi cinta. Energi cinta di sini itu menyelimuti badan kamu, pikiran kamu. Jangan merasa tidak dicintai. Mulai buka diri, karena kamu adalah orang yang menyenangkan. Kamu adalah orang yang bisa terkoneksi dengan siapapun dengan mudah. Kamu orang yang supel. Jangan gara-gara satu orang kamu di sini menjadi orang yang kayak merindukan sesuatu yang jauh di sana, jauh dari kenyataan. Kalau misalnya memang bisa dilupakan untuk dirimu sendiri, kenapa enggak? Di sana akan ada seseorang yang sesuai dengan kamu, karena dia juga mencari tipe orang seperti kamu, ya. Kamu pantas untuk dicintai, disayangi, dihargai. Apapun itu, kamu harus bilang bahwa aku pantas. Let go of my past relationship dan buang pokoknya masa lalu yang berhubungan dengan dia, dan lihatlah masa depan dengan keyakinan. Dan yang terakhir, cintai diri kamu dan pasangan kamu yang akan kamu jadikan partner di kemudian hari. Di sini, mudah-mudahan teman-temanku yang merasa hubungannya terblocking, ya, dan dia punya alternatif lain, kalian merasa nggak disetujui karena memang hubungan kamu sama dia ini tidak mendapat dukungan. Dukungannya bisa jadi dari pihak-pihak internal dia yang tidak mengizinkan kamu sama dia, atau bahkan statusnya dia yang tidak mengizinkan kalian bersama. Koneksi kalian itu on off. Jangan namanya denial, jangan namanya mendustai diri sendiri. Kapan kamu majunya? Itu di pikiran kamu, ya. Sebagai penutup, langkah yang terbaik untuk kamu apa? Jangan terlalu banyak mikir. Perjuangin yang perlu diperjuangkan. Yakin. Dan jangan terlalu kebanyakan beban. Jangan kehilangan namanya harapan. Jaga dirimu sendiri. See you when I see you. I love you and bye-bye.